Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Minggu kita pada hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan, dengan tema Yesus menaklukkan roh jahat. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan kupandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah, di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan untuk menyambut firman-Nya dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita baca secara bergantian, di ayat 12 kita baca bersama-sama. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan dari pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Sama-sama kita baca. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 3. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha kuasa dan pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan ujian dari PP GKPI Pamen.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, nanti selesai ibadah jangan dulu pulang. Karena anak-anak kami akan mengumandangkan kor mereka yang akan dikumandangkan di tanggal 12. Kalau kita baca di lembaran kita di nomor 9. Tertib acara kita di nomor 9. Tanggal 12 November mereka akan mengikuti Karangturi International Competition. Jadi mereka mengapakan lagu mereka ya, minta sumbangan. Sekarang kita dengarkan pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sekali lagi saya baca. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1. Tuhanku
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 sampai dengan ayat 3.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di saat kau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore saudara-saudara. Firman Tuhan kepada kita pada sore ini diambil dari Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Karena nats firman Tuhan ini agak panjang, mari kita membaca bersama-sama. Kami akan mengawalinya ayat genap dan saudara ayat ganjil. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenalkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan kepada orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya.
Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita nikmati bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, memahami teks ini, alangkah baiknya kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa Yesus bersama dengan para murid berlayar ketika itu, dan ketika berlayar Yesus tidur. Yesus tidur, tiba-tiba turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Artinya, saudara, keadaan mereka ketika itu dalam suasana bahaya, genting, chaos, dan panik. Bagimanalah kalau air sudah masuk ke dalam perahu mereka. Sementara Yesus ketika itu bobo, tidur, tenang. Dan mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus menghardik, Yesus mengubah topan dan air yang masuk ke dalam perahu itu. Yesus menghardik dan mengatakan, stop. Stop. Seketika itu. Ini menunjukkan, saudara, ada kuasa di dalam diri Yesus. Ada kuasa di dalam diri Yesus. Sehingga muncul pertanyaan dari kalangan murid itu sendiri. Dari kalangan yang selama ini dekat dengan Yesus. Siapa gerangan orang ini? Rupanya mereka kurang paham atau kurang yakin kepada Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan yang kritis dan juga refleksi bagi kita yang disebut dekat dengan Yesus. Saudara, dekat dengan Yesus belumlah jaminan. Belumlah jaminan mengetahui Yesus dengan sesungguhnya. Masih ada tanda tanya, misteri, siapakah orang ini? Saudara, kalau orang yang mengimani dan orang yang dekat dengan Yesus masih berbeda itu ya. Kalau orang yang mengimani Yesus, dia yakin, seyakin-yakinnya. Tapi kalau orang yang dekat dengan Yesus bisa tidak yakin, seyakin-yakinnya. Yesus adalah penguasa langit, penguasa di bumi. Kalau Yesus penguasa di langit dan di bumi, di udara, di laut, di darat, itu berarti apa saja dapat dilakukan Yesus untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah dan untuk sukacita, damai, sejahtera bagi kita. Karena itu saudara, mengimani Yesus, itulah yang kita yakini bahwa mengimani Yesus
Yesus adalah penguasa mutlak di dalam hidup ini. Bukan asal-asal dekat dengan Yesus. Dekat dengan Yesus belum tentu mengimani Yesus. Itulah latar belakang untuk mengetahui teks kita ini. Dan setelah topan itu diredakan, keluarlah mereka dari perahu, dan disebut mereka tiba di tanah orang Gerasa. Ternyata di tanah orang Gerasa ini ada seorang laki-laki yang dirasuk setan. Yang dirasuk setan, yang dikuasai setan. Yang merasuk setan itu atau setannya itu bukan hanya satu. Banyak. Yang merasuk setan itu bukan hanya satu. Bayangkan saudara, kalau kita dirasuk setan. Setannya bukan hanya satu. Ada Beguatuk, ada Begunur-nur, dan lain-lain. Adakah pengalaman kita dirasuk setan, saudara? Atau pernahkah kita melihat orang yang dirasuk setan? Pasti pernah ya. Tanda-tanda yang dirasuk setan. Dia tidak karu-karuan. Ngomongnya ngaur. Dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat, kita data di dalam teks ini, ciri-ciri yang dirasuk setan adalah orang itu tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu, tahan segala. Karena dia telanjang, bayangkanlah itu telanjang pada musim panas, tidak persoalan bagi dia itu. Musim hujan pada malam hari, dia tahan segala. Sebab sekalipun dia tidak berpakaian, nampaknya dia tahan. Tapi dia tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Ini ciri-ciri yang kita dapat ketahui. Kemudian ia seringkali dirantai, digari tangannya untuk barangkali untuk tidak mengganggu orang lain. Namun semuanya itu gampang sekali diputuskan. Diputuskan dengan gampang rantai yang mengikatnya. Itu berarti dia memiliki kuasa. Kuasa yang melampaui rata-rata orang ya. Melampaui kekuatan manusia. Dan ciri yang berikut, ini yang boleh saya katakan, pribadinya berubah-ubah. Kepribadian yang berubah-ubah. Kenapa kepribadian yang berubah-ubah? Ditanya namanya, bukan namanya yang disebut. Kan begitu ya. Siapa namamu? Namaku Legion. Artinya Legion itu menunjukkan bahwa setan-setan yang ada di merasuki tubuhnya itu, yang menguasai dirinya, lebih dari
Satu, banyak sekali. Sehingga wajarlah dia menampilkan kepribadian yang berbeda. Adakah setan, saudara? Adakah setan? Siapa mengatakan tidak ada setan? Ada setan. Jenisnya pun beda. Ada setan yang tidak tahu malu, bugil. Ada setan cabul. Ada setan pura-pura pintar. Pura-pura pintar. Dia mengetahui firman Allah, ya kan? Setan mengetahui firman Allah. Setan mengetahui Yesus, tapi tidak memuji Yesus, tidak mengakui Yesus. Itu ciri-cirinya. Sok pintar. Karena itu wajar Yesus menanyakan, siapa namamu? Legion. Siapa namamu? Disebut leluhurnya, disebut nama-nama iblis. Karena ada seperti itu. Orang yang kerasukan setan. Siapa namamu? Akulah ini, katanya. Disebutkan leluhurnya yang sudah meninggal. Itu menunjukkan dia bukan seperti dulu lagi. Udah berubah, identitasnya berubah. Itulah ciri-ciri setan. Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati kalau kita tidak mempunyai identitas yang jelas. Itu bagaikan setan. Identitas kita tidak jelas. Seperti di WA, kadangkala ya dia laki-laki tapi ditampilkan perempuan. Ditampilkan ganteng atau ditampilkan seperti singa. Itu identitas yang tidak jelas. Hati-hati di dalam hidup kita. Jangan memakai orang lain. Jangan memakai ciri-ciri iblis. Sama seperti karena banyaknya setan ini di dalam dunia ini. Ada sebuah lagunya si Via Valen. Barangkali saudara pemuda tahu itu. Salah apa aku? Salah apa aku? Setan apa yang merasuki hingga kau tega menyakiti hatiku? Setan apa yang merasukimu? Setan apa? Berarti ada setannya banyak gitu. Setannya banyak yang merasuki hidup manusia. Sehingga tega menyakiti hatiku yang tulus mencintaimu. Saudara, bagaimanapun setan, sehebat apapun setan, setan tetap setan. Setan tunduk di bawah kaki Yesus. Setan tunduk di bawah kuasa Yesus. Karena Tuhanlah penguasa langit. Tuhan penguasa darat, air, sungai, ataupun darat. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Hal ini juga nampak dari situasi dia memohon-mohon kepada Yesus agar tidak masuk ke jurang, kan itu. Dia memohon kepada Yesus agar dia tidak masuk ke jurang, tapi ke tubuh babi-babi yang di lereng bukit itu. Ini memohon dia. Itu berarti lemah.
di bawah kuasa Yesus. Inilah saudara bagi kita menjadi bukti yang jelas dan tegas bahwa segala setan adalah, sekalipun ada orang yang mengakui setan, ada yang bergantung kepada setan, tapi itu adalah lemah dan setan di bawah kuasa Yesus. Tapi ada yang menyebutkan setan itu adalah hebat. Tidak ada setan yang burju. Karena ada juga setan naburju katanya. Tak ada itu. Cepat atau lambat orang yang percaya kepada setan akan menderita di dalam hidupnya. Karena itu saudara, jangan percaya setan. Jangan suka bertanya kepada setan. Karena setan itu bisa saja dia menjawab bagus, tepat. Tapi akhirnya lambat atau cepat setan itu akan menjerumuskan kita. Dan boleh saya katakan saudara, hidup yang dipengaruhi setan akan berakhir kesengsaraan. Kalau ada orang yang percaya kepada setan dan meyakini setan dan bertanya kepada setan, hidupnya akan berakhir dalam kesengsaraan. Tidak ada ketenangan saudara. Tidak ada ketenangan bagi orang yang memelihara bergantung kepada setan. Hidup orang yang dirasuk setan, bergantung kepada setan, sama berakhir seperti mati, tenggelam, seperti babi yang dimasuki oleh setan-setan itu. Saudara mungkin bertanya, kenapa mesti kepada B2? Setan-setan itu diizinkan Yesus. Apakah itu kan pemilik babi itu akan rugi, kan begitu? Rugilah pemilik babi itu. Ini adalah sesuatu tradisi di Israel. Memang ini menunjukkan kuasa Yesus, kehebatan Yesus. Memang hewan babi itu adalah binatang yang tidak suci, haram bagi pemahaman orang Yahudi. Tapi kalau kita tidak mengakui adat Yahudi lagi, ya orang Batak kalau nggak ada babi, ya tentu tidak klublah acara-acara pesta ya. Tapi bagi Yesus ketika itu, Yesus adalah lebih berbahagia. Yesus satu orang manusia percaya yang dirasuk setan dan diselamatkan oleh Yesus dari babi-babi yang haram itu. Ini menunjukkan betapa pedulinya, betapa harganya kita di hadapan Yesus. Saudara, kalau kita lanjutkan ini, setan-setan setelah mereka keluar ke babi dan akhirnya mati, itu pertanda memang begitulah hidupnya orang-orang yang percaya kepada setan-setan. Hidupnya akan dipenuhi dengan kesengsaraan. Tetapi seorang laki-laki yang dulunya adalah tidak tahu diri, telanjang, tidak memiliki identitas, tapi ketika Yesus mengusir setan-setan itu, dan puji Tuhan saudara, dia kembali waras, kembali pulih kembali,
sudah berpakaian dan semuanya sudah normal. Dan semuanya ini banyak orang ketika itu menyaksikan dan mereka takut. Mereka takut melihat peristiwa-peristiwa yang ajaib itu. Dan orang yang dirasuk setan itu sendiri pun meminta. Dia sudah sadar, waras, berpakaian, dan dia sendiri meminta agar dia boleh ikut Yesus. Dia mengikut Yesus, tapi Yesus berkata, "Pergilah ke rumahmu. Pergilah ke rumahmu dan jadilah saksi bagiku. Dan pergilah menjadi saksi ke kota, ke tempat orang banyak." Saudara, inilah kebahagiaan, sukacita orang yang diselamatkan. Dia tidak hanya mengikut Yesus, tapi pergi kepada keluarga, kepada keluarganya, menyaksikan tentang dia, ke tempat orang banyak menyaksikan tentang dia, bahwa Yesus punya otoritas, Yesus punya kekuatan, dan Yesus mempunyai kemampuan untuk mengusir segala setan-setan yang ada. Saudara, bagi saya, setan itu bisa saja bekerja di dalam hati manusia. Kalau manusia tidak waspada, setan itu hidup, saudara, hingga saat ini dan bisa mempengaruhi orang lain, sama seperti singa yang mengaum, saudara, yang mencari mangsanya. Demikianlah sifat setan. Tapi kita meyakini sekuat apapun setan, lebih kuat Tuhan kita. Lebih kuat Tuhan kita. Karena itu yakinilah Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber keselamatan kita. Saudara yang terkasih, saya sebagai dosen juga punya pengalaman begini. Saya bertanya kepada mahasiswa, coba kerjakan soal ini. Soalnya hanya 2. Jelaskan siapakah bagimu itu Yesus, dan siapakah bagimu itu setan. Waktunya 30 menit. Dan si mahasiswa, beberapa mahasiswa sibuk mengerjakan soal yang saya berikan, dan mereka mengerjakan dengan baik. Mengerjakan dengan baik. Siapa itu Yesus? Misalnya, Yesus adalah teman sejatiku, Yesus adalah sahabatku, Yesus adalah juru selamatku. Iblis itu adalah pembohong, penjahat, dan lain-lain. Dia kerjakan soal itu baik-baik. Dan ada mahasiswa yang lain, saudara, dia menjelaskan mengenai Yesus dengan baik, jelas. Yesus adalah juru selamat, penebus dosa manusia, dan semuanya dijelaskan dengan lengkap. Dan dia lihat waktu sudah mencapai 30 menit, karena waktunya 30 menit, dan dia hanya menulis kalimat pendek,
tidak ada waktuku bagi setan. Dan saudara, saya melihat jawaban ini penuh makna di dalam hidupnya. Tidak ada waktu untuk setan. Tidak ada waktu untuk iblis. Iblis itu sumber kesengsaraan. Itulah jawaban seorang mahasiswa itu. Dan jawaban itu saya anggap dan benar. Saya anggap benar dan nilainya bagus. Saudara, memang begitulah seharusnya kita. Memang begitulah seharusnya orang Kristen. Jawaban kita, tidak ada waktu bagi kuasa kegelapan, kuasa setan di dalam hidup kita. Tidak kita mau memberikan waktu kepada setan. Karena itu saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, melalui renungan kita ini, kita yakin bahwa Yesus lebih berkuasa daripada setan. Yesus berkuasa dari kekuasaan kegelapan. Karena itu jangan takut saudara. Jangan takut, jangan bimbang, percaya sepenuhnya akan pemeliharaan Yesus. Gak mempan setan kepada orang percaya. Ada amin? Tidak mempan saudara-saudara. Bagi orang yang kerasukan setan, saya kira itu karena ada antenanya. Ada antenanya. Ada hubungannya. Mungkin ya masa dulunya pernah bergantung kepada setan. Karena itu ada itulah cara setan. Itulah jalannya setan. Tapi saya sudah berumur 60 tahun. Saya yakin ada setan. Tapi setan tidak bisa berpengaruh kepada hidup saya. Saya yakini setan ada. Setan ada. Berkuasa. Ada dan berkuasa lagi. Tapi bagi orang percaya, tidak mempan kuasa-kuasa setan itu. Keok setan. Keok, tahu keok. Kalah setan itu dibuat kuasa Yesus. Karena itu marilah kita percaya sepenuhnya, percaya sepenuh hati terhadap Yesus, terhadap firman Allah. Ini senjata bagi kita saudara. Senjata bagi kita untuk menghalau, menghardik si setan itu. Karena firman itu adalah firman yang berkuasa. Karena itu yakinilah firman Tuhan itu. Senjata bagi kita adalah firman Tuhan. Ada kalimat bernasnya Martin Luther. Larinya iblis mendengar nyanyian Kristen. Nyanyian Kristen aja ditakuti oleh iblis. Apalagi kita meyakini firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Yang kedua, saudara, kita ini saya yakin sudah ada pengalaman, ada hubungan yang kita alami. Yesus mengubah hidupku. Yesus memperlihatkan kuasa di dalam hidupku. Kuasanya di dalam hidupku. Karena itu perbuatan-perbuatan yang Yesus alami, yang Yesus perlihatkan di dalam hidupmu, itulah saksikan saudara. Itulah saksikan kepada keluargamu. Itulah saksikan kepada temanmu. Itulah saksikan kepada banyak orang. Dengan tujuan apa? Bukan maksudnya supaya kita merasa hebat. Bukan.
tapi supaya banyak orang berlutut memuji Tuhan, meyakini Tuhan. Banyak mulut mengaku Yesus adalah lebih berkuasa daripada kekuasaan-kekuasaan yang di dunia ini. Karena itu, saudara, kalau di dalam teks ini iblis exit, lari keluar dari tubuh orang itu, keluar dari tubuh laki-laki itu. Demikianlah melalui firman Tuhan, melalui kuasa Tuhan, exit iblis. Iblis itu ada, eksis, ada dia. Tapi orang yang mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan, exit iblis dari tubuh kita. Dan terakhir, saudara, saya kesaksian ini, saya baru mengawinkan anak yang pertama tanggal 7 Juni 2025. Hari itu, hari Sabtu itu, banyak sekali yang berpesta di Medan ini. Yang saya tahu ada 5 orang. Tapi saya meyakini, kendati pun banyak orang berpesta, aku meyakini pesta kami ini tidak mengecewakan. Ya betul, saudara, saya yakini tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan karena yang hadir lebih daripada yang saya harapkan. Lebih daripada yang saya harapkan. 1000 undangan, tapi 1300 orang datang orang. Padahal banyak pesta di Medan ini pada hari yang sama. Itu pertanda bagi saya. Ini yang saya beritakan, ini yang saya sampaikan, saksikan bagi banyak orang, bahwa percaya sepenuhnya kepada Yesus itu menguatkan kita. Karena itu, saudara, mari nikmatilah hubungan, yakinilah Tuhan di dalam hidupmu, dan hidup kita akan boleh dikuatkan, dimampukan. Walaupun ada setan tetap setan, tapi aku tetap pegang Yesus. Yesus menjadi pandu dan kekuatan bagiku. Inilah pertanda bahwa Tuhan itu baik. Ada amin? Tuhan itu baik bagi kita. Sungguh amat baik bagi kita orang percaya. Terpujilah Tuhan Yesus melalui cakapmu, melalui tingkahmu, melalui pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, dapat menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Tuhan, iblis juga banyak di dunia ini yang bisa mengganggu hidup kami, mengganggu pekerjaan kami, mengganggu keluarga kami. Tapi kami percaya sepenuhnya Tuhan, atas penjagaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, Tuhan memampukan kami menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami yakin dan percaya firman-Mu sebagai senjata untuk mengalahkan si iblis, si jahat. Manakala kami, Tuhan, dipengaruhi, dikuasai oleh iblis, back to the Bible, kembali kepada firman Allah. Sebagaimana Yesus dicobai di dalam hidupnya, Yesus menjawab apa kata firman Tuhan. Itu juga kesaksian kami dalam hidup ini, bahwa meyakini firman-Mu Tuhan.
itulah menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas keyakinan dan firman-Mu dan menguatkan kami agar kami selalu percaya, berpengharapan senantiasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita respon firman Tuhan, ingat akan nama Yesus. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Kita akan mengumpulkan persembahan. Karena itu dasar bagi kita untuk memberi kepada Allah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan.
Kita berdoa. Marilah kita berdoa mempersembahkan persembahan ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.